Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Bakar in kana balaghakum annahu Rasulullah fa huwa dza. Abu Bakar mengatakan kalau sudah sampai berita kepada kamu bahwasanya dia itu utusan Allah, maka inilah orangnya. Mafhum hadzal uslub? Jadi kalau telah sampai berita balaghakum ay balaghakum al-khabar annahu Rasulullah, ya annahu yakni ya orang yang di hadapan kamu itu gitu. Orang yang bicara dengan kamu ini gitu. Kalau sudah sampai berita pada kamu bahwa dia ini utusan Allah, maka inilah orangnya. Faqala Mafruq qad balaghana annahu yadhkuru dzalik. Maka Mafruq mengatakan telah sampai berita pada kami bahwa dia mengatakan yang demikian. Yadhkuru dzalik, dia mengatakan yang demikian, ayat da'i au yaqul annahu Rasulullah. Apa ya kawan? Ini uslub-uslub Arab yang penting kamu renungi ini. Jadi qad balaghana annahu yadhkuru dzalik. Balaghana al-khabar annahu yakni Muhammad yadhkuru dzalik, yadhkuru annahu Rasulullah. Tsumma altafata ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ila ma tad'u ya akha Quraisy. Akha Quraisy maksudnya hai orang Quraisy, bukan saudaranya orang Quraisy. Jadi akha Quraisy, akhul Arab. Akha Quraisy yakni ya Quraisy. Jadi akha di sini ini maksudnya adalah nisbat gitu. Ya akha Quraisy yakni ya Quraisy. Kamu mengajak kepada apa hai orang Quraisy? Terjemahnya begitu, jangan kamu terjemah hai saudaranya orang Quraisy. Keliru kamu. Kamu mengajak kepada apa hai orang Quraisy? Fataqaddama Rasulullah SAW fajalas. Wa qama Abu Bakar yudalliluhu bi thawbih. Abu Bakar berdiri menaungi Nabi dengan pakaiannya. Karena waktu itu di kepanasan gitu. Sebagai penghormatannya Abu Bakar kepada Rasulullah, Abu Bakar menaungi Rasulullah dengan pakaiannya. Faqala Rasulullah SAW ad'ukum ila syahadati an la ilaha illallah wahdahu wa anni Rasulullah. Jadi Abu Bakar itu sebagai dalilnya mengenalkan Rasulullah kepada orang-orang yang akan dihadapi, dan kemudian mutakalimnya itu langsung Rasulullah sendiri. Wa antu'uni walladzina awa nasaru, dan kamu tu'uni memberi tempat kepada aku dan melindungi aku. Tu'uni itu memberikan tempat kepada aku di kampungmu. Jadi ini kamu lihat bahwa Rasulullah itu mengajak iman dan kemudian meminta kepada orang-orang itu untuk memberikan tempat beliau di kampungnya. Wa tamna'uni, dan kamu membela aku. Wa tansuruni, dan kamu menolong aku. Hatta wati'anillah ma'amroni bihi, sehingga aku menyampaikan dari Allah perkara yang Allah menyuruhku dengannya. Fa inna Quraisyan taqad tadhaharat ala amrillah, sesungguhnya orang Quraisy telah bekerja sama untuk menolak perintah Allah. Wa kadzabat rusulah, dan dia telah membohongkan utusan Allah. Wa istagharat bil batil al-haq, dan mereka merasa cukup dengan kebatilan dari yang hak. Wallahu wal ghaniyyul hamid. Qala lahu wa ila ma tad'u ya akha Quraisy. Fatala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana ila qouli ta'ala fatafarraqa bikum an sabilihi
Dzalikum wassaqum bih la'allakum tattaqun. Dibacakan Quran. Faqala lahu Mafruq wa ila ma tanu ayadha ya akha Quraisy. Fa wallahi ma hadha min kalami ahli al-ard. Demi Allah ini bukan kalamnya ahli bumi. Walau kana min kalami la'arafna. Kalau dia ini termasuk kalamnya ahli bumi, tentu kami akan mengenalnya. Jadi ini orang Arab yang asli itu begitu mendengar Quran itu langsung mereka bisa merasakan bahwa ini bukan kalamnya manusia ini. Bahkan kita ini yang orang ajam pun, kita ini kalau mendengar Quran dengan mendengar bahasa Arab yang bukan Quran pun kita akan merasakan ada beda. Ya enggak? Kalau ada ayat di tengah-tengah tulisan-tulisan Arab, kita akan merasakan ada perbedaan walaupun kita tidak hafal Quran, walaupun kita tidak ngerti bahasa Arab. Ini keanehan Al-Quran itu. Jadi Al-Quran ini punya intonasi, punya suara yang berbeda, punya gaya bahasa yang berbeda dengan gaya bahasa siapapun. Sehingga Mafruq ini sebagai orang Arab langsung, oh ini bukan kalamnya manusia ini. Fatala Rasulullah SAW, Inna Allah ya'muru makarimal akhlaq. Faqala lahu Mafruq, da'auta wallahi ya Quraisy ila makarimil akhlaq wa mahasinil a'mal. Walaqad afika qaumun kadzdzabu wa dhaharu 'alaik. Dan sungguh telah walaqad ufika qaumun. Ufika surifa 'anil haqq. Ubaida 'anil haqq. Laqad ufika. Dalam Quran gimana? Yufaku anhu man ufik. Qutilal kharrasun. Yufaku anhu man ufik. Jadi ufika itu maksudnya dibelokkan dari kebenaran. Laqad ufika qaumun, sungguh telah berbelok dari kebenaran, dibelokkan dari kebenaran. Kaum yang membohongkan engkau dan kerjasama untuk memusuhi kamu. Maka anu ahabba ayyashraku fil kalam Hani bin Qabisah. Dan seolah-olah Mafruq menyukai untuk menyertainya di dalam kalam, dalam pembicaraan dengan Nabi Hani bin Qabisah. Alhamdulillah. Faqala wa hadha Hani ibn Qabisah syekhuna wa sahibu dinina. Ini adalah Hani ibn Qabisah. Jadi Hani itu nama orang laki-laki ya. Nah, di Indonesia kadang-kadang dikasih nama perempuan ya. Ini Hani ibn Qabisah, orang tua kami dan pimpinan agama kami. Faqala lahu Hani, qad sami'tu maqalataka ya Quraisy. Kami telah mendengar perkataan kamu, hai orang Quraisy. Wa saddaqtu qawlak, dan aku telah membenarkan perkataanku. Wa inni ara anna tarkana dinana wa tiba'ana iyyaka ala dinik limajlisin jalastahu ilaina laysa lahu awwalun wala akhirun lam natafakkar fi amrika wa nangdur fi aqibati ma tad'una ilai zallatun fir ra'yi wa taishatun fil aqli. Maka berkatalah Hani, aku telah mendengar perkataan hai orang Quraisy dan aku telah membenarkan perkataan kamu. Dan saya berpendapat bahwa kami meninggalkan agama kami dan mengikuti kamu atas agama engkau karena satu majelis yang engkau duduk dalam majelis itu kepada kami tidak ada baginya awal, tidak ada baginya akhir. Maksudnya tidak ada baginya awal, tidak ada baginya akhir itu bagaimana? Jadi baru sekali saja gitu maksudnya. Baru sekali saja. Baru ini satu kejadian yang mendadak. Kamu datang kepada kami satu majelis, tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, maksudnya baru sekali saja. Kok terus kami meninggalkan agama kami mengikuti agama engkau? Lam natafakka fil amri, kami belum berpikir mengenai urusan engkau.
Wa nangzur fi aqibati ma tad'una ilaih, dan kami berpikir dalam akibat perkara yang kau mengajak kami kepadanya. Kami menganggap zillatan fir ra'yi. Wa ini ara annatarkana zillatun fir ra'yi. Ada satu keterpelesetan di dalam berpendapat. Wa ini ara annatarkana zillatun fir ra'yi. Jadi maksudnya ini kami sudah mendengar, saya membenarkan perkataan kamu ini. Tetapi kamu ini kan duduk kepada kami baru satu majelis. Terus langsung kami meninggalkan agama kami dan mengikuti kamu. Sebelum kami berpikir mengenai urusan kamu, memikirkan akibat ajakan kamu itu. Saya anggap ini satu keterpelesetan. Maksudnya bukan satu cara berpikir yang baik. Wa taisyatun fil aql, dan merupakan taisyah, keguncangan di dalam akal. Taisyah. Jadi taisyah itu ya satu tindakan yang tidak difikirkan dengan matang, itu namanya taisyah. Wa qillatu nadharin fil aqibah, dan sedikitnya pemikiran dalam akibat. Wa innama takunu zallah ma'al ajlah, dan hanyalah keterpelesetan itu bersama tergesa-gesa. Wa inna wara'ina qaumun nakna kita alim aqdan, dan di belakang kami, di rumah maksudnya, ada kaum yang kami tidak suka untuk nakid alihim aqdan, untuk kami membuat perjanjian atas mereka satu akad. Maksudnya gimana ini? Di belakang kami, di rumah sana, ini kan di Mina atau kejadian ini. Kami ada kaum yang kami tidak suka kalau kami mengadakan perjanjian tanpa persetujuan mereka, maksudnya gitu. Kami tidak ingin membuat satu akad atau persetujuan tanpa persetujuan dengan orang-orang yang ada di kampung. Walakin tarji wa narji wa tangdur wa nangdur, tapi engkau pulang, kami pulang, kamu berpikir, kami berpikir. Ini katanya Hani. Ini sebagai orang yang berpikir matang, ya perkataan Hani ini ya memang betul-betul perkataannya orang yang berpengalaman, ya enggak? Jangan tergesa-gesa. Saya tertarik dengan perkataan kamu, tapi jangan tergesa-gesa. Yang di belakang ini juga masih ada orang yang masih kita minta bagaimana pendapatnya. Kalau kita tergesa-gesa, sih terpeleset pendapatnya. Kami yang perlu kamu pulang dulu, kamu berpikir, dan saya akan pulang dan berpikir. Sehingga bisa mengambil keputusan yang sesuai. Bener gak Hani? Bener tapi tolol. Jadi kalau dia mati terus bagaimana? Coba, jadi dia ini kalau memang sebagai seorang pimpinan politik memang ya seorang pimpinan kaum, dia berpikir semacam itu menunjukkan memang dia ini orang yang cerdik, pandai, pengalaman. Apa-apa dipertimbangkan dari segala arah. Tapi dari segi derajat agama, orang seperti Hani ini akhirnya tertinggal. Tertinggal betul. Berbeda dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Berbeda dengan orang Ansor. Orang Ansor bertemu pertama dengan Nabi di Mina, langsung beriman, langsung berbaiat, langsung pulang dakwah. Maka akhirnya mereka dipilih oleh Allah. Tapi ini Mafruk, Hani dan teman-temannya ini kelihatannya sebetulnya mau pinter, tapi akhirnya keblinger, terlambat akhirnya. Nggak tahu ceritanya akhirnya bagaimana. Tapi yang jelas pada waktu itu dia tidak memusuhi Islam akhirnya.
Nah, inilah hidayah. Ini pelajaran apa yang perlu kita renungi dari perkara ini. Jadi Rasulullah SAW itu betul-betul mendatangi orang-orang di tempat-tempat mereka, orang-orang tidak kenal agama, orang-orang kafir, didatangi. Maka inilah namanya dakwah. Jadi kita ini harus ada kesiapan untuk datang ke orang-orang, datang ke kampung-kampung, datang kepada orang-orang belum kenal, untuk mengenalkan perjuangan ini kepada mereka. Kalau Rasulullah yang mengenalkan Islam, tapi kalau kita yang mengenalkan perjuangan Islam ini pertama. Mahwihwan. Kemudian yang kedua, bagaimana Rasulullah SAW itu mulai awal itu bukan hanya ngajak kepada Islam, langsung wa antu'uni wa tamna'uni wa tangsuruni hatta uaddiya risalatullah. Jadi langsung minta mereka itu berjuang bersama Nabi. Padahal belum masuk Islam ini. Kamu mengajak apa? Saya ajak masuk Islam, dan saya ajak supaya kamu memberikan tempat pada aku di kampungmu, membela aku sehingga saya menyampaikan agama. Nah ini kamu renungi ini. Jadi Rasulullah itu tidak tipenya dakwahnya itu bukan pokoknya kamu syahadat lah, asyhadu alla ilaha illallah muhammadur Rasulullah, setelah itu sudah kamu bebas tidurlah di rumah. Tidak begitu. Rasulullah itu mengajak orang masuk Islam dan mengajak mereka langsung berjuang bersama beliau. Dan itu disampaikan mulai awal sebelum orang itu masuk Islam. Ini kan aneh ini. Nah ini perbedaan dari kebanyakan yang dibuat oleh kita atau dibuat oleh kebanyakan umat Islam di mana-mana. Jadi umat Islam itu mengislamkan orang, ya wis diislamkan, setelah diislamkan ya sudah, belajarlah kamu, berjalanlah kamu menurut jalan kamu masing-masing, selera kamu masing-masing. Nah Rasulullah tidak begitu. Setelah masuk Islam langsung diajak berjuang bersama. Maka banyak orang ketakutan mulai awal itu. Seperti Hanik tadi kan, saya harus berpikir apa nanti akibatnya, bagaimana ajakan kamu ini. Dan ini kan banyak sekali kabilah yang didatangi itu dijadikan dalam sini. Banyaknya mereka ketakutan, ini nanti kita akan diperangi seluruh orang Arab, kita akan dimusuhi seluruh orang, macam-macam tanggapannya itu. Tapi Rasulullah SAW itu loh tidak merubah sistemnya, tidak merubah cara beliau ini. Tetap juga setiap dakwah beliau minta supaya mereka berjuang bersama Nabi. Aneh enggak? Nah, kamu itu juga harus mengikuti jejak Nabi ini. Jadi kalau dakwah itu jangan sepenting ben salah dhisik. Enggak, taskil langsung. Ajak mereka untuk berjuang sama-sama. Jangan kamu biarkan mereka, yang penting pokoknya kamu Mbah sholat dulu, yang istiqomah, nanti kapan-kapan saya mau datang sini. Tidak seperti itu. Langsung ajak berjuang bareng-bareng. Karena dengan perjuangan itulah mereka itu akan lebih mengenal lagi pada agama. Jadi bareng antara mengajak Islam dengan mengajak berjuang untuk Islam itu dibarengkan sama Rasulullah. Ini kamu perhatikan betul-betul. Dibarengkan, bukan bertahap-tahap begitu, tidak. Dibarengkan. Ngajak Islam, ngajak berjuang. Ya, apakah setiap keadaan itu Rasulullah seperti itu? Ya kalau melihat dohirnya beberapa riwayat tidak seperti itu. Tapi ini di antara keadaan Rasulullah seperti itu.
Karena di Makkah Al-Mukarramah, karena di rumahnya sendiri, Rasulullah itu tidak mengajak orang itu langsung untuk iwak tadi itu, tidak. Karena Rasul di rumahnya sendiri. Tapi ketika yang diajak itu orang luar Mekah, maka oleh Nabi ditawari untuk menerima Nabi di kampungnya. Nah, kalau di Mekah Nabi di kampung sendiri, sudah otomatis orang masuk Islam berjuang bersama Nabi, sudah memang di kampung sendiri. Nah, kalau orang yang di luar Mekah tadi itu, Nabi minta supaya mereka ini jadi ansor, ringkasnya begitu. Nah, banyak kafilah-kafilah yang ditemui Nabi, semua tadi macam-macam tanggapannya, ada yang keras, ada yang lembut, ada yang mikir-mikir, ada yang setengah-setengah. Ya. Kecuali orang-orang Madinah, ya, di mana mereka itu mulai awal langsung tertarik, langsung siap untuk membela Nabi alaihissalam. Semoga Allah gunakan kita. Amin. Dan ini kalau kamu berjuang nanti juga akan menemukan tipe-tipe orang seperti ini. Ada orang tipe nolak, ada orang tipe langsung terima kayak orang Ansor, ada tipe orang mikir-mikir, ada tipe orang setengah-setengah. Kamu boleh aja di tempat kami, tapi jangan bayan, jangan jauhlah, iktikaf saja, bikin resah masyarakat. Ada orang yang sholat, langsung terima. Ada yang ketakutan, sebetulnya kamu ini benar, tapi saya ini gimana ya? Saya ini orang bermasyarakat, saya ini orang berorganisasi, saya ini orang, ya saya tidak bisa menerima begitu saja, nanti malah jadi masalah. Kamu cari tempat yang lain saja. Macam-macam tanggapan orang. Maka nggak usah aneh. Terus saja, nanti lama-lama ketemu orang Madinah. Sudah sunatullah. Ketemu orang Madinah itu setelah Rasulullah ditolak sana, tolak sini, tolak sana, tolak sini, akhirnya ketemu Madinah. Allah.